Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Noyar Hidayah, anggota dari kelompok 2 mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ialah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman dan rahmat bagi umat Islam agar senantiasa beribadah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, yang berarti berangsur-angsur. Banyak proses dan kejadian yang telah dilalui hingga Al-Quran bisa dibukukan menjadi seperti sekarang yang kita ketahui bentuknya. Oleh karena banyak prosesnya dan juga banyak perjuangan yang telah dilalui, kita harus memelihara Al-Quran dengan sangat baik. Proses pemeliharaan Quran pada masa ini tidak sesulit dibandingkan dengan proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, proses pemeliharaan Al-Quran dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama, pengumpulan wahyu Al-Quran melalui hafalan, dan yang kedua adalah pengumpulan wahyu Al-Quran melalui tulisan. Di sini saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, pengumpulan wahyu Al-Quran melalui hafalan. Proses ini dilakukan dengan cara menghafal atau menyimpan Al-Quran di dalam hati atau yang disebut dengan hifzuhu. Sebelum menyampaikan wahyu kepada umatnya, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW sangat bersemangat dalam mendapatkan wahyu. Suatu waktu, beliau ikut menggerakkan lidahnya saat malaikat Jibril sedang menerangkan ayat kepadanya. Lalu turunlah Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 sampai dengan 19. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang Nabi Muhammad SAW menggerakkan lidahnya mengikuti malaikat Jibril sebelum malaikat Jibril menyelesaikan bacaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar tidak tergesa-gesa dalam mendengarkan ayat saat disampaikan oleh malaikat Jibril, agar tidak ada bagian atau ayat yang tertinggal yang bisa saja menjerumuskan ke dalam pelanggaran. Bentuk Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab karena bahasa Arab dianggap suci dan juga penting dalam agama Islam. Namun bukan berarti Al-Quran hanya diturunkan untuk orang-orang Arab saja, melainkan untuk seluruh umat Islam. Mengenai bentuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, terdapat 3 versi pendapat ulama, yaitu yang pertama, Nabi Muhammadlah yang membahasa Arabkan Al-Quran. Yang kedua adalah malaikat Jibril yang membahasa Arabkan Al-Quran. Pendapat yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membahasa Arabkan Al-Quran. Para jumhur ulama mendukung pendapat yang ketiga karena sesuai dengan kedudukan Al-Quran sebagai kalamullah. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, barulah ia menyampaikan kepada para umatnya untuk menghafal dan menyimpan hafalan Al-Qurannya di dalam hati mereka. Karena pada saat itu kemampuan membaca dan menulis masyarakat Arab masih sangat minim, sehingga cara yang bisa dilakukan oleh mereka adalah dengan mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan bacaannya, lalu mereka menyimaknya dan menghafalkannya di dalam hati mereka. Dalam metode ini, Rasulullah SAW juga menyampaikan kepada para sahabat-sahabatnya, sehingga banyak sahabatnya yang menjadi penghafal Al-Quran. Berikut adalah beberapa sahabat yang terkenal sebagai hufazul Quran atau hafal Al-Quran secara menyeluruh, yaitu Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, Zaid bin Sabit, dan masih banyak lagi. Cara pemeliharaan Al-Quran yang kedua adalah pengumpulan wahyu Al-Quran melalui tulisan. Pada saat itu, bentuk Al-Quran dalam tulisan masih dianggap sebagai alat bantu menghafal saja, bukan sebagai tujuan utama. Dalam menuliskan wahyu, Nabi Muhammad SAW dibantu oleh beberapa sahabatnya, diantaranya adalah 4 khalifah. Nabi Muhammad SAW melarang para sahabatnya yang menuliskan wahyu untuk tidak menuliskan apapun selain Al-Quran. Hal ini bertujuan agar apa yang dituliskannya itu benar-benar murni Al-Quran dan tidak tercampur oleh hadis atau yang lain sebagainya. Karena nantinya ayat-ayat Al-Quran tersebut akan disusun menjadi sebuah surat, sehingga harus sangat berhati-hati dan teliti dalam menuliskan ayat-ayat tersebut. Terdapat banyak sekretaris Nabi Muhammad pada saat itu, termasuk diantaranya adalah 4 khalifah, Zaid bin Sabit, Muawiyah, dan masih banyak lagi. Setelah mereka menuliskannya, barulah ayat-ayat tersebut disusun.
Penyusunan ayat-ayat tersebut dilakukan atas dasar perintah dari Nabi Muhammad SAW. Terdapat sebuah riwayat yang diungkap dari Zaid, bahwasanya mereka mengumpulkan Al-Quran dari catatan-catatan kecil sambil diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari riwayat-riwayat yang ada, bisa dijadikan bukti bahwa penyusunan ayat-ayat Al-Quran merupakan atas perintah dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga bukan para penulislah yang menyusunnya dengan cara asal-asalan. Dari penjelasan yang sudah dibahas, dapat kita simpulkan bahwa proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW dilakukan dengan dua cara, yakni pengumpulan wahyu Al-Quran melalui hafalan, dan yang kedua, pengumpulan wahyu Al-Quran melalui tulisan. Dua cara ini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun, kedua cara tersebut saling berhubungan dan memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kresna Ramadan. Saya dari kelompok 2, NIM saya 12120200133. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Abu Bakar As-Siddiq. Abdullah bin Khuwafah, atau yang lebih sering kita panggil adalah Abu Bakar, adalah sahabat utama Nabi Muhammad dan juga khalifah pertama yang dipilih oleh Umar yang setelah ketiadaan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar lahir pada tanggal 27 Oktober pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar adalah orang yang termasuk yang jago menafsirkan mimpi. Dia dikenal sepenjuru Mekah dalam setiap menafsirkan mimpi. Pada suatu hari, ada seseorang yang bernama Khalid. Dia adalah putra dari kebangsaan Syam. Khalid ini pun segera ingin menceritakannya apa arti dari mimpinya tersebut. Dia begitu penasaran dan dia pikir ini adalah mimpi yang sangat penting. Dia pun datang kepada Abu Bakar dan langsung bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, tolong tafsirkan mimpiku, apa arti mimpi ini?" Mimpinya, "Aku berada di tepi jurang yang agak dalam, dan di sana terdapat berkobar-kobar api. Aku melihat banyak sekali berkobaran api. Tapi tidak lama setelah itu, datanglah ayahku yang dari belakang yang sengaja ingin mendorongku. Di sana aku pun sengaja untuk melawan bagaimana ayahku mendorongku. Ketika aku bergulat dengan ayahku, dia ingin mendorongku, datanglah seseorang yang menarikku dari belakang, menarik pinggangku dari belakang. Dan orang itu adalah orang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ketika itu, Abu Bakar pun memotongnya, dan Abu Bakar pun mengatakannya padanya, bahwa selamatlah atas dirimu, bahwa orang yang telah menyelamatkanmu itu adalah Rasulullah SAW. Maka ikutilah dia, maka taatilah apa yang diajarkan. Dan pada akhirnya, Khalid ini masuk Islam dengan seizin Allah karena ditafsirkan mimpinya. Dia juga masuk Islam secara diam-diam dan tidak ada yang tahu keluarganya kalau dia masuk Islam. Setelah berdakwah secara diam-diam atau door to door, akhirnya Nabi Muhammad pun menggunakan cara dengan terang-terangan. Dengan cara terang-terangan ini, banyaklah para penduduk Mekah yang ikut masuk Islam. Dengan begitu, banyak juga orang-orang yang masuk Islam dari suku Quraisy. Suku Quraisy sendiri merasa dikecewakan oleh Nabi Muhammad dan pengikutnya. Sehingga mereka sendiri pun berani melakukan penyiksaan yang agak brutal. Bahkan bukan agak brutal lagi, mereka berani melakukan penyiksaan yang brutal, bahkan yang sadis, dan mereka tidak kenal ampun. Ketika itu Abu Bakar pun melihat beberapa orang, banyak diantaranya yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini adalah orang yang kelak nanti yang akan menjadi muazin pertama. Ketika itu, Abu Bakar melihat Bilal yang ditumpuk dengan batu yang keras dan dijemur. Karena rasa Abu Bakar yang sangat tinggi, rasa kepekaan dia yang tinggi, kepedulian dia yang tinggi, akhirnya dia pun membeli Bilal bin Rabah dan kemudian dikemerdekakan. Dan yang lainnya pula. Tak jauh dari waktu itu, banyak yang senasib seperti Bilal.
Pengumpulan Al-Quran di masa Abu Bakar. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq berawal dari inisiatif tokoh utama besar, yaitu Umar bin Khattab. Umar khawatir pada sahabat-sahabat yang telah menghafal Al-Quran, takutnya mereka dihabisi oleh musuh dan dibantai semua. Maka dari itu Umar pun berinisiatif untuk membukukan Al-Quran. Nah, Umar berpikir kalau tidak cepat-cepat diantisipasi, maka kalangan umat di masa depan akan menjadi hal yang sangat bermasalah. Pada awalnya Abu Bakar menolak dan merasa keberatan atas keputusan yang dibuat Umar. Tetapi Umar pun meyakinkan kepada Abu Bakar bahwa ini bukanlah perbuatan bid'ah. Ini termasuk perbuatan untuk kebaikan di masa depan umat-umat nanti. Karena dari itu Abu Bakar pun yakin bahwa ini emang yang terbaik. Dan orang yang paling tepat untuk melakukan tugas suci ini adalah Zaid bin Sabit. Dia adalah orang yang hufazah dan sekaligus orang yang sering ditunjuk sebagai penulis wahyu dari Nabi Muhammad SAW. Dan dia juga yang menyaksikan tahap akhir dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sebagai orang yang cerdas, amanah, dan jujur yang dilihat oleh orang-orang, akhirnya Umar pun setuju apa yang dikeputuskan dengan Abu Bakar karena mungkin dia adalah orang yang paling tepat dalam menyaksikan ini. Untuk mengumpulkan Al-Quran ini tidak cukup hanya dengan hafalan dan catatan dari Zaid saja, tetapi juga perlu ketelitian dan kehati-hatian yang harus dilakukan, yaitu memiliki dua sumber. Pertama, catatan yang dibuat di zaman Rasulullah, dan yang kedua adalah hafalan-hafalan dari sahabat-sahabat yang lainnya, yang dimana minimal memiliki dua saksi atas hafalan itu dan catatan itu. Dan akhirnya Zaid pun berhasil melakukan tugasnya dengan baik. Terkumpul dan tersusunlah Al-Quran dengan baik, yang dimana pada masa itu benar-benar digunakan. Begitulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf kesalahkataan atau kesalahan diri saya pribadi. Yang salahnya dari saya, yang benarnya hanya dari milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan ia pun merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan juga mendapat jaminan sebagai Ahlul Jannah. Nah, pada saat kepemimpinan Utsman bin Affan, masyarakat pada saat itu menggunakan tulisan dan bacaan Al-Quran yang berbeda-beda, tidak sesuai ajaran yang diajarkan Rasulullah. Nah, jika mereka menggunakan bacaan yang berbeda, maka mereka akan merusak persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, ada salah satu sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah itu mengusulkan kepada Utsman bin Affan agar segera menyeragamkan tulisan Al-Quran, bacaan Al-Quran, serta susunannya. Setelah mendengar ucapan Hudzaifah tentang perbedaan bacaan, maka Utsman membentuk kepanitiaan yang di dalamnya ada Zaid bin Sabit sebagai ketua, terus Sa'id bin As, ada Abdullah bin Jubair, dan ada Abdurrahman bin Haris sebagai penyusun atau penulis mushaf. Setelah mushaf itu ditulis dan disusun, kemudian mushaf itu disimpan ke dalam hafsah. Setelah tersimpan di hafsah, kemudian Utsman bin Affan membagikan mushaf itu ke 5 daerah. Yang pertama Mekah, yang kedua Madinah, yang ketiga Syriah, yang keempat Kufah, dan yang kelima Basrah. Nah, jadi intinya pada pemeliharaan Al-Quran
masa Utsman ada 3 pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu untuk mempersatukan dan menyeragamkan bacaan Al-Quran sesuai ajaran Rasulullah SAW. Dan yang kedua adalah supaya umat Islam berpegang teguh pada mushaf yang tersusun rapi oleh Utsman dan sahabatnya. Dan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marwal dari kelompok 2, kelompok Ulumul Quran, akan membahas terkait pemeliharaan Al-Quran pada masa ke masa. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pasca masa Utsman dalam mengkodifikasi Al-Quran. Nah, sebelumnya saya akan membahas tentang perbedaan antara masa Abu Bakar dan masa Utsman. Nah, dapat kita bedakan dengan adanya perbedaan zaman antara Abu Bakar dan Utsman, kodifikasi Al-Quran pun berbeda. Jelas bahwa kodifikasi Al-Quran di zaman Abu Bakar itu berbeda dengan kodifikasi Al-Quran di zaman Utsman. Baik itu dari segi hal-hal yang melatar belakangi atau metodenya. Alasan Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran yaitu sifat khawatir dan kegelisahan beliau akan hilangnya Al-Quran karena banyak ahli Quran yang gugur dalam konflik peperangan. Sedangkan alasan Khalifah Utsman dalam kodifikasi Al-Quran karena banyaknya perbedaan yang menyebabkan sebuah konflik dan cara membaca Al-Quran yang terjadi di berbagai daerah kekuasaan Islam yang disaksikan sendiri. Akhirnya mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Kodifikasi Al-Quran yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah dengan memindahkan tulisan-tulisan atau catatan Al-Quran yang sebelumnya bercecer di kulit-kulit binatang, tulang belulang, pelepah kurma, dan sebagainya. Lalu dikumpulkanlah ke dalam satu mushaf. Tulisan-tulisan yang dikumpulkan berdasarkan surat dan ayat-ayat yang tersusun secara beraturan. Sedangkan kodifikasi Al-Quran di dalam Khalifah Utsman yaitu dengan cara menyalin ke dalam satu huruf di antara 7 huruf tersebut agar tidak banyak pertentangan satu sama lain dan mempersatukan umat muslimin. Nah, dapat kita bedakan tadi antara kodifikasi masa Abu Bakar dan masa Utsman. Kali ini saya akan melanjutkan ke pembahasan tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Dalam masa Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu dan Ali bin Abi Thalib telah dipercaya sebagai orang yang paham dan tahu tentang Al-Quran, dan beliau juga menyusun Al-Quran di rumah Nabi ke dalam satu mushaf menurut turunnya sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, seperti itu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu bisa dikatakan sebagai orang yang paling paham karena kecerdasannya tentang Al-Quran dan merupakan orang pertama dalam penulisan mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal tersebut berdasarkan amanat Nabi, di samping berdasarkan kondisi pada saat waktu itu. Ibnu Al-Adim juga berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib berjanji tidak akan meninggalkan rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau selesai menyusun Al-Quran dengan tekad dan pendirian. Beliau pun menyusun Al-Quran dalam durasi waktu 3 hari. Jadi akan saya lanjutkan setelah tadi membahas perbedaan antara zaman Abu Bakar dan juga zaman Utsman ya. Setelah itu saya akan membahas tentang kodifikasi Al-Quran pada masa Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib ini, Ali bin Abi Thalib dipercaya atau dikukuhkan sebagai orang yang paling paham dan tahu tentang Al-Quran. Dan juga beliau pun menyusun Al-Quran di rumah Nabi Muhammad SAW ke dalam satu mushaf tentunya yang sesuai dengan turunnya sebelum wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib pun dikatakan pula sebagai orang yang paling paham karena kecerdasannya tentang Al-Quran dan merupakan orang pertama dalam penulisan mushaf Al-Quran setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib melakukan hal tersebut berdasarkan atau sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di samping berbagai kondisi pada saat waktu itu pula. Al-Nadim juga berpendapat bahwa setelah wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
Ali bin Abi Thalib berjanji tidak akan meninggalkan rumah Rasulullah sampai beliau selesai menyusun Al-Quran. Jadi dengan tekad dan pendirian beliau pun dapat menyusun Al-Quran dalam durasi waktu sekitar 3 hari. Nah, maka dapat disimpulkan dari pendapat Ibnu Nadim ini bahwasannya Ali bin Abi Thalib dapat menghimpun atau menyusun Al-Quran dalam durasi waktu 3 hari gitu. Nah, dalam durasi waktu 3 hari tersebut tidaklah mungkin tercapai untuk menyusun Al-Quran karena bagaimanapun juga seorang ahli atau pencatat wahyu yang memiliki pengalaman sekalipun gitu kan, baik dalam segi hafalannya gitu. Jadi cukup cepat 3 hari gitu. Mau itu dari segi hafalan tadi kan. Nah, mungkin Ali bin Abi Thalib ini menyusun ayat-ayat Al-Quran lebih awal pada saat diturunkannya wahyu. Wahyu karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin juga Ali bin Abi Thalib menulis Al-Quran berawal dari beberapa bagian dulu, lalu semua yang ditulis itu disimpan dan dijaganya. Maka dari itu tulisan tersebut terjaga dari kerusakan seperti kitab-kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Tuh. Penulisan Al-Quran yang ditulis Khalifah Ali bin Abi Thalib ini disimpan di Irak, Najaf, Kufah, dan di atasnya tertulis nama beliau pada tahun 40 Hijriah. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang pemeliharaan Al-Quran di zaman Ali bin Abi Thalib. Nah, kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan tentang kodifikasi Al-Quran setelah keempat masa khalifah gitu atau Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi sebelum mengenal percetakan Al-Quran yang kita ketahui secara histori gitu kan. Nah, bahwa Al-Quran itu sebelumnya telah ditulis menggunakan tulisan yang kita kenal dengan naskah atau manuskrip pada masa permulaan. Nah, telah tertulis di atas pelepah kurma, kulit binatang, dan tulang yang terjadi pada masa Rasulullah itu sendiri. Akan tetapi pada masa Utsman mengalami perubahan besar-besaran gitu kan. Baik itu dari segi pembacaannya maupun pada tulisannya. Lebih dari naskah salinan Al-Quran yang dibuat pada pemerintahan pada masa Utsman bin Affan disebar ke kota-kota seperti Mekah, Damaskus, Basrah, Kufah, dan Madinah. Akan tetapi yang aslinya disimpan oleh Utsman bin Affan sendiri sebagai Mushaf Al-Imam. Nah, usaha memperindah Al-Quran dalam puncaknya pada masa Sultan Mamluk. Sultan Mamluk ini yang pada masa itu pengumpulan beribu-ribu mushaf Al-Quran gitu, yang rapih dan teratur dalam perpustakaan nasional di Kairo, Mesir. Pengumpulan sampai sekarang tidak ada habis-habisnya gitu kan. Jadi sampai menaklukkan orang-orang yang berpikiran gitu kan, bahwasannya Al-Quran lebih dikenal lagi setelah munculnya percetakan. Dikarenakan itu membuat sebuah perubahan yang besar dalam sejarah mushaf Al-Quran yang dikenal oleh manusia. Gitu. Selanjutnya, hingga di negara Arab sendiri, Raja Fuad yang berasal dari Mesir membentuk kepanitiaan khusus untuk penerbitan Al-Quran di seperempat pertama abad 20-an. Kepanitiaan yang diketuai oleh para Syekh Al-Azhar itu pada tahun 1342 atau 1923 Masehi telah berhasil menerbitkan mushaf-mushaf dengan cetakan yang bagus dan juga sebagai pusat pertama yang terbit di negara Arab. Itu disusun sesuai dengan riwayat Hafiz atau Qiraah Asim. Dan sejak itulah perkembangan yang sangat pesat dalam percetakan Al-Quran di Mesir juga negara-negara lainnya. Jadi setelah tadi saya membahas tentang perbedaan kodifikasi Al-Quran pada zaman Abu Bakar, juga pada zaman Utsman, lalu saya membahas tentang kodifikasi Al-Quran pada zaman Ali, dan juga saya membahas tentang kodifikasi Al-Quran pada masa setelah Khalifah 4 itu. Jadi jelas, semakin berkembangnya zaman, Al-Quran ini semakin banyak percetakannya. Itu karena Al-Quran juga sebagai pedoman hidup kita yang dari awal sampai akhir hayat kita. Jadi sudah semestinya
untuk kita senantiasa melestarikan dan menjaga Al-Quran, juga diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja sebagai penutup dari saya, Marwal Bantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.